Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang informasi sekolah kedinasan. Tujuan dari layanan ini adalah agar siswa mampu mengetahui tentang apa itu sekolah kedinasan dan juga apa macam-macam sekolah kedinasan yang diselenggarakan di Indonesia. Perguruan tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi negeri yang dikelola secara resmi dan khusus oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan. Jadi biasanya sekolah tinggi kedinasan ini dikelola oleh kementerian terkait, ya, misalkan IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, yang mengelola adalah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada juga Politeknik Keuangan STAN, ya, atau PKN STAN, itu dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan, ya, sehingga ini langsung koordinasinya dengan kementerian terkait. Ya, apa sih kelebihan dari sekolah tinggi kedinasan? Yang pertama, di bawah lembaga pemerintahan atau kementerian, sehingga fasilitas sekolah lebih terjamin secara akademik dan juga operasionalnya, ya, karena ini tujuannya untuk disiapkan untuk tenaga ahli tertentu di suatu kementerian, sehingga fasilitas ini cukup menunjang. Ya, kemudian yang kedua, rata-rata biaya studinya gratis, bahkan sudah mendapat gaji. Nah, beberapa sekolah tinggi kedinasan ini mereka ada yang mendapatkan gaji gitu, namun ada juga yang hanya dibebaskan biaya studinya begitu. Yang ketiga, fasilitas lengkap seperti asrama, wifi gratis, perpustakaan, laboratorium, ya. Jadi fasilitas di sini itu lebih lengkap, ya. Biasanya memang dilengkapi juga adanya asrama gitu, sehingga mahasiswa tidak perlu bingung untuk mencari tempat tinggal atau hunian ketika mereka melanjutkan studi di sana. Nah, yang keempat, relasi dari seluruh Indonesia, ya. Kebetulan memang yang berminat ke sekolah tinggi kedinasan ini itu cukup banyak sekali, ya, terdiri dari siswa-siswa yang pelamarnya dari Sabang sampai Merauke, sehingga relasinya itu cukup luas, ya, anak-anak. Nah, yang kelima, prospek kerja jelas karena adanya jaminan setelah lulus itu menjadi ASN. Nah, jadi setelah kalian dinyatakan lulus, ya, di sekolah tinggi kedinasan tersebut, itu biasanya langsung ditempatkan di instansi kepemerintahan dan statusnya menjadi aparatur sipil negara. Nah, kemudian yang selanjutnya, kurikulumnya terjamin, ya, anak-anak, karena memang orientasinya jelas, ini untuk disiapkan sebagai tenaga ahli di bidang yang kalian pelajari. Kemudian yang terakhir, memiliki pengajar yang profesional di bidangnya gitu. Nah, di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan, ya, anak-anak. Nah, yang pertama itu hanya terfokus pada satu bidang saja gitu, karena memang kurikulumnya disiapkan, ya, untuk menyiapkan tenaga ahli tertentu begitu, sehingga lebih banyak terfokus pada bidang tersebut saja begitu, anak-anak. Kemudian yang kedua, jadwal kuliah yang ketat dan teratur gitu, ya, yang namanya dikelola oleh pemerintah, kemudian biayanya gratis, ya, apalagi setelah lulus itu ada jaminan menjadi ASN gitu, ya, sehingga jadwalnya itu ketat dan juga teratur, ya, dari mulai kalian bangun sampai kalian tidur lagi itu sudah ditentukan jadwalnya oleh perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, tidak ada waktu santai, lulus langsung bekerja, ya. Beda ketika kalian masuk ke universitas, institut, dan lain-lain. Ketika kalian lulus itu tidak boleh memutuskan untuk berdiam diri dulu begitu, ya, atau mungkin jeda dulu lah gitu, nggak langsung bekerja. Nah, kalau di sekolah tinggi kedinasan itu langsung ditempatkan untuk bekerja, sehingga kalian tidak memiliki waktu santai. Yang keempat, harus bertahan di lingkungan yang penuh dengan orang-orang pintar dan ambisius, ya, jelas, karena persaingan di sekolah tinggi kedinasan ini sangat ketat sekali, karena ya nggak jarang gitu, ya,
orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang pintar dan juga ambisius. Nah, yang kelima, tidak dapat memilih karir di luar perguruan tinggi kedinasannya karena memang posisinya kalian sudah di plotkan gitu ya untuk ditempatkan di suatu kementerian dengan jabatan tertentu.